Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara terus melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan COVID-19 beserta dampaknya di Sumatera Utara. Vaksin COVID-19 sampai saat ini belum diproduksi, sehingga pandemi COVID-19 belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Dampak ekonomi COVID ditanggulangi pemerintah daerah Sumatera Utara dengan memberikan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin terdampak COVID, memberikan stimulus ekonomi, dan meningkatkan ketahanan pangan sumut. Dampak kesehatan COVID-19 ditanggulangi dengan menyediakan rumah sakit rujukan COVID, 5 rumah sakit rujukan COVID-19 yang ditunjuk Gubernur Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44 171/KPTS/2020 yang diantaranya Rumah Sakit Umum GL Tobing Tanjung Merawa, Rumah Sakit Umum Marta Friska Yosudarso, Rumah Sakit Umum Marta Friska Multatuli Medan, RSUD Abdul Manan Simatupang Asahan, dan RSUD Gunung Sitoli. Dan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara nomor 188.414/217/KPTS/2020, RSUD Perdagangan ditunjuk sebagai RS rujukan COVID-19 di Sumatera Utara. Di samping 5 rumah sakit rujukan COVID berdasarkan SK Presiden RI sejak Februari 2020 sebelumnya, yang diantaranya RSUP Haji Adam Malik, RS Abdul Manan Kisaran, RSUD Tarutung, RSUD Jasmen Pematang Siantar, dan RSUD Padang Sidimpuan. Perawatan pasien COVID juga didukung oleh rumah sakit pemerintah maupun swasta di Sumatera Utara yang memiliki fasilitas ruang rawat isolasi. Dari 21 rumah sakit di Kota Medan dan sekitarnya, mulai dari kelas A, B, dan C yang tergabung di dalam RS Online, memiliki jumlah total ruang isolasi beserta tempat tidurnya sebanyak 757 buah. Semalam pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tercatat merawat 575 penderita terpapar COVID. Masih ada sisa tempat yang dapat digunakan untuk pasien baru atau rujukan COVID sebanyak 182 tempat tidur. Dengan terus meningkatnya angka penderita COVID di wilayah kita, tidak menutup kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan rumah sakit yang ada ini akan terisi penuh dengan pasien terpapar COVID. Berapapun jumlah rumah sakit rujukan COVID disediakan oleh pemerintah daerah akan tetap kembali penuh bila penularan COVID terus terjadi. Untuk itulah sangat penting artinya bagi kita untuk segera memutus rantai penularan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Kasihanilah orang-orang tua kita yang lanjut usia, saudara-saudara kita, atau anak-anak kita yang rentan terhadap COVID-19 yang akan memberikan dampak buruk bagi mereka. PSBB dan lockdown yang berkepanjangan dilakukan memang akan membatasi penyebaran COVID, namun tidak menyelesaikan permasalahan COVID-19 beserta dampaknya. Sebaliknya akan memperburuk dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan pemerintah. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam segala aktivitas kita merupakan satu-satunya cara untuk menanggulangi pandemi COVID-19 pada masa sebelum adanya vaksin virus ini. Disiplin dan bersabarlah dalam melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Gunakan masker penutup hidung dan mulut, jaga jarak interaksi 1-2 meter, cuci tangan dengan air dan sabun, serta jauhi kerumunan orang banyak. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara melaksanakan isolasi bagi penderita terpapar virus corona. Hal ini sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Penderita dengan gejala klinis COVID-19 atau pasien dalam pengawasan yang sedang dirawat di rumah sakit dalam kondisi klinis sedang atau berat harus dirawat isolasi di rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan swab tenggorok atau swab PCR. Bila hasil swab PCR 2 kali berturut-turut dengan hasil negatif,
maka yang bersangkutan tergolong penderita non-COVID dan dapat keluar dari ruang isolasi, kecuali yang bersangkutan memiliki penyakit menular lainnya selain COVID. Orang-orang dengan swab PCR positif, baik dengan gejala maupun tanpa gejala, harus melaksanakan isolasi dan dipisahkan dari orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, orang tersebut dinyatakan sembuh bila hasil swab PCR berikutnya 2 kali berturut-turut dengan hasil negatif dan tanpa gejala. Namun yang bersangkutan tetap harus melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Orang-orang tanpa gejala atau OTG dengan riwayat kontak erat penderita COVID positif dan ODP dengan klinis COVID dilakukan isolasi mandiri di rumah. Setelah dilakukan pemeriksaan swab PCR dengan hasil negatif, yang bersangkutan dapat lepas dari isolasi mandiri dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Orang-orang tanpa gejala yang kedapatan hasil rapid test reaktif dilaksanakan isolasi mandiri di rumah. Setelah dilakukan pemeriksaan swab dengan hasil negatif COVID-19, yang bersangkutan dapat lepas dari isolasi mandiri dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Semua orang dengan hasil swab PCR yang positif wajib melaksanakan isolasi, dipisahkan dari orang-orang di sekitarnya untuk mencegah penularan COVID-19 kepada orang lain. Update terakhir yang berhasil direkap Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara hari ini, Kamis, tanggal 9 Juli 2020, pukul 16.30 adalah sebagai berikut. Orang dalam pemantauan sebanyak 1.690 orang. Pasien dalam pengawasan sebanyak 252 pasien. COVID-19 positif terkonfirmasi sebanyak 2.085 orang. Penderita COVID yang meninggal dunia sebanyak 115 orang dan penderita COVID yang sembuh sebanyak 514 orang. Saudara-saudara warga Sumatera Utara yang saya hormati, kita tentunya masih prihatin dengan masih adanya penderita baru COVID positif di Sumatera Utara. Munculnya penderita baru COVID-19 positif dapat diminimalisir bahkan dihilangkan bila kita semua berdisiplin melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada saat beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara berterima kasih kepada warga masyarakat, instansi dan pelaku usaha yang telah melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Peran serta saudara-saudara sangat besar dalam memutus rantai penularan virus corona, sehingga kita dalam bekerja dan berkarya terhindar dari tertularnya COVID-19. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kepada kita semua pada masa pandemi COVID-19 ini. Demikian press release sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Apa saja sih adaptasi kebiasaan baru pergi ke mall? Cuci tangan lalu pakai masker. Siapkan pembayaran non-tunai dan siapkan hand sanitizer. Dalam perjalanan, selalu jaga jarak dan antri naik bis. Serta duduk di tempat yang tidak bertanda silang. Setelah sampai di mall, kamu akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Selalu jaga jarak untuk menghindari kerumunan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan pembayaran non-tunai.